Berkati juga setiap kakak-kakak pengajar yang mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak kami kelas sekolah minggu hari ini dalam tangan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan lanjut memuji Tuhan saudara-saudara sekalian. Coba yang bersemangat boleh lambaikan tangannya. Kita boleh lambaikan tangan dalam mengenai kesukaan kita di sore hari ini. Haleluya. Sebab sampai selamanya kita akan senantiasa meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya.
Sebab kita hidup hanya karena Allah, amin. Sebab hanya Dialah Tuhan yang akan bertahta atas setiap kehidupan kita sampai selamanya. Dialah firman, Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak akan ada jalan lain selain Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab pengharapan kami selalu berada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Persembahkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi setiap janji dalam kehidupan kami. Imanku bersembahkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yesus, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku selalu dalam genggaman-Mu, Tuhan. Mari sama-sama serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Persembahkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Persembahkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman. Oke, ketemu saya lagi.
Biasanya saya di situ, gebukin Kak John. Cuma sekarang saya berdiri di sini. Oke? Sehat semua? Kabar baik? Oke, tolong slide saya. Saya hari ini akan menyampaikan tentang mengasihi. Murid yang mengasihi seperti gurunya. Kita tahu bahwa perintah Tuhan yang membedakan kita dengan dunia itu adalah kasih. Ya. Kasih Tuhan itu yang membedakan kita dengan dunia. Kenapa orang Kristen itu pasti identik dengan kasih? Karena itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Ya. Oke, kita buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kayaknya bisa bantuin saya baca, hari ini pada keluar semua tiba-tiba. Kosong ini. Oke, saya buka sendiri aja kalau gitu. Di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum ini disampaikan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki bungkam, gitu ya. Jadi Yesus mengajar dan membuat orang Saduki bungkam. Dan orang-orang Farisi ini sering banget coba mengetes Yesus, coba menguji Yesus. Dan Yesus selalu memberikan jawaban yang tepat pada mereka. Dan ada seorang ahli Taurat yang bertanya sama dia, kalau kita baca di atasnya ya, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Karena orang-orang di ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mereka mengajarkan, mereka melakukan hukum Taurat tapi tidak dengan kasih. Ya, jadi mereka akan menyalahkan orang yang melakukan hukum Taurat. Mereka bisa dengan menyalahkan orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat juga. Jadi hakim dengan mereka, gitu. Kasih merupakan ciri yang melekat dalam diri setiap murid Kristus. Kasih itu merupakan ciri yang melekat dalam setiap diri murid Kristus. Kenapa? Karena itu yang ditunjukkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Itu yang selalu Tuhan Yesus tunjukkan dalam pelayanannya. Dia mengajarkan untuk tidak menghakimi, dia mengajarkan untuk jangan melakukan sebuah kegiatan agama itu karena di luar kasih, bukan karena kasih. Tapi Yesus mengajarkan, kasih itu harus jadi yang utama. Dan itu ditunjukkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bahwa murid-muridnya itu akan dikenal oleh dunia, itu lewat kasih yang dia tunjukkan. Jadi mereka harus saling mengasihi. Oke? Selanjutnya. Nah, kalau kita baca tadi ya, hukum ini kan berkaitan. Hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Ini saling berkaitan sebenarnya. Berkaitannya gimana? Kita tidak bisa dibilang mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Ya. Bisa. Kita sering ribut, kita berantem terus dengan orang lain, dengan banyak sesama kita. Atau mungkin taruhlah suami istri aja. Berantem terus setiap hari isinya di rumah. Apakah itu bisa dibilang dengan mengasihi Tuhan? Nggak bisa. Orang yang melihat itu akan bilang kita tidak mengasihi Tuhan. Omong kosong kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita berantem terus.
Kita ribut sana, ribut sini, berantem sama sini, berantem di sana. Gitu. Itu nggak mungkin. Tapi kita juga tidak bisa dibilang mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita dengan benar. Nggak bisa. Mengasihi sesama kita dengan benar itu kayak gimana? Mengampuni orang yang melukai kita. Itu yang Tuhan mau kan? Berdoa bagi yang menganiaya kita. Susah nggak? Susah. Bayangin kita dipukulin tiap hari, tapi kita harus mengasihi orang yang mukulin kita tiap hari. Berdoa yang baik buat dia. Susah nggak? Tapi itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita bisa melakukan itu, baru kita dibilang mengasihi Tuhan. Jadi berkaitan. Kedua hukum ini berkaitan. Kita akan mengulas yang pertama ya, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ada di Matius 22 ayat 37, tadi udah kita baca. Udah saya baca maksudnya ya, bukan kita bareng-bareng baca ya, saya doang. Mengasihi Tuhan menjadi hukum pertama dalam hukum kasih ini. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena Tuhan itu sudah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia memberikan semuanya buat kita. Bahkan hidupnya dia berikan buat kita. Itu kasih Tuhan. Tapi di situ kata-katanya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap akal, segenap jiwa, mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budimu ya. Dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, segenap hati. Caranya gimana sih? Pernah nggak berpikir caranya gimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal, budi, dengan segenap jiwa? Apakah kita beribadah setiap hari? Dari Senin sampai Senin lagi kita ibadah doang isinya. Nggak ngapa-ngapain lagi. Atau gimana? Berdoa dulu, berdoa terus setiap hari? Tidak melakukan apapun? Saya menanyakan ini sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau ngomongin soal kasih. Saya mau ngomongin soal mengasihi Tuhan. Gimana sih cara yang paling benar untuk kita bisa mengasihi Tuhan? Gimana caranya yang paling benar kita bisa mengasihi Tuhan? Dan Tuhan kasih saya ayat itu di Matius 18 ayat 3 sampai 4. Bisa dikeluarin ya, biar kita bisa baca sama-sama ini. Matius 18 ayat 3 sampai 4. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Selanjutnya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Menjadi anak kecil. Menjadi anak kecil bukan berarti terus jadi kekanak-kanakan. Bukan. Beda. Bukan tiba-tiba Pak Andi gitu kelakuannya kayak anak kecil gitu. Kan kita gila ya ngeliatinnya ya. Pasti agak gimana gitu ngeliatinnya kan. Bukan kayak begitu. Tapi menjadi anak kecil, ada satu ilustrasi seperti ini. Saya nggak tahu udah pada pernah dengar belum sih ilustrasi ini. Ada seorang, dia ini entertainer. Dia seorang entertainer, dia itu terjadi di tahun 70-an, 80-an lah. Entertainer ini dia punya cara untuk menghibur adalah dia menyeberangi gedung pencakar langit dengan seutas kawat. Ya, dia nyebrang. Di atas kawat itu dia nyebrang. Dari gedung yang satu ke gedung yang lain dengan tongkat galah panjang sebagai penyeimbangnya. Gitu ya. Dia udah melakukan itu berkali-kali dan tidak pernah gagal. Selalu berhasil dia menyeberangi itu. Suatu hari,
dalam satu pertunjukannya, dia menantang penontonnya itu buat ikut dia nyebrang di atas sebuah troli pasir itu ya. Dia ngajak penonton untuk naik di troli itu dan nyebrang dari satu gedung ke gedung yang lain. Dan gak ada satupun penonton yang mau ikut. Gak ada. Kenapa? Takut pasti. Ya kan? Pasti takut. Dan dia tetap menantang penontonnya supaya mau ikut dia. Karena ini akan ada sesuatu pertunjukan yang baru yang dia tunjukkan, yang dia mau perlihatkan. Akhirnya di antara penonton ada satu anak kecil yang ngomong, aku mau. Aku mau. Akhirnya anak kecil ini, umur 9 atau 10 tahun, ikut nyebrang dari satu gedung ke gedung yang lain. Di atas sebuah kawat. Itu di gedung tinggi ya. Gedung pencakar langit itu pasti tinggi. Nggak mungkin cuma 2 lantai, 3 lantai. Itu pasti lebih dari 10 lantai. Dia menyeberang. Ketika udah selesai pertunjukannya, anak kecil ini tanya sama wartawan, kenapa kok kamu mau berani ikut naik di troli itu? Si anak ini cuma jawab satu jawaban aja. Itu bapak saya. Ya saya beranilah, orang dia bapak saya. Selama ini dia nggak pernah jatuh kok. Saya ngelihat dia latihan. Itu bapak saya. Jadi saya percaya aja. Itu yang Tuhan mau waktu kita seperti anak kecil, mengasihi dia seperti anak kecil itu karena itu. Itu yang dia mau. Yang Tuhan mau, kita mempercayai dia bahwa dia mampu melakukan apapun dalam hidup kita. Dia mampu menolong kita di saat kita lagi susah. Itu mengasihi Tuhan itu seperti itu. Mengasihi Tuhan itu seperti itu. Percaya bahwa Tuhan itu mampu, percaya dengan tidak ragu sedikit pun, kalau Tuhan itu sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Itu makanya Tuhan Yesus, waktu saya nanya, Tuhan kenapa, gimana caranya untuk bisa mengasihi, Tuhan kasih ayat ini. Jadi seperti anak kecil. Yang percaya banget sama bapaknya. Saya yakin anak saya percaya kok sama saya bisa nyekolahin dia sampai tinggi gitu. Saya bisa memberikan apapun yang dia mau dalam hidupnya. Dia percaya pasti. Dia percaya bahwa hari ini, besok, dan lusa itu pasti dia masih bisa makan, pasti. Percaya dia. Dan memang kenyataannya sampai hari ini dia bisa makan. Dan kepercayaan yang seperti itu yang Tuhan mau untuk kita mengasihi dia. Dan percaya seperti itu. Bahwa Tuhan sanggup mengubah apapun yang kita, yang jadi doa kita, yang menjadi pergumulan kita, dia sanggup memberikan jawaban. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak memerlukan ibadah yang 2 jam terus-menerus selama setiap hari gitu, enggak. Itu tidak menambah sayangnya Tuhan sama kita. Kenapa? Karena Tuhan udah sayang sama kita sebelum kita melakukan itu. Ya, itu cara kita untuk mengasihi Tuhan. Menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil yang percaya banget sama bapaknya, bahwa bapaknya itu sanggup melakukan apapun. Sanggup memberkati dia. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Hukum yang berkaitan dengan itu yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Oke. Kalau kita ngomongin soal mengasihi sesama, tadi seperti yang sudah saya bilang, itu sesuatu yang sebenarnya kalau mengasihi sesama yang mengasihi kita itu gampang. Ya enggak? Gampang. Itu gampang banget. Mengasihi sesama yang mengasihi kita. Tapi bayangkan Tuhan nyuruh kita mengasihi sesama kita yang menganiaya kita. Yang membenci kita. Itu susah, itu yang Tuhan mau sebenarnya kan.
Tuhan yang Tuhan mau tuh kayak gitu, mengasihi sesama yang membenci kita, yang tidak menghargai kita. Kalau di dalam ayat ini saya ngambil ayatnya itu di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Coba kita lihat Matius 5 ayat 43 sampai 44. Dalam mengasihi sama, apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu berbeda dengan yang dunia ajarkan. Karena kasih yang Tuhan ajarkan itu dan tunjukkan kepada kita hampir tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Nggak bisa. Susah loh mengampuni orang yang menganiaya kita, mengampuni orang yang bersalah sama kita. Bersalah itu dalam hal apapun. Susah nggak mengampuni? Susah. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Selanjutnya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kasih yang mau Tuhan tunjukkan buat sesama kita. Yang membedakan kita dengan dunia itu ini. Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada yang punya musuh? Ada? Didoain ya, jangan lupa ya. Ntar malam mau tidur, doain dulu musuhnya. Semoga nggak ada yang punya musuh ya. Ada yang teraniaya mungkin di sini? Ada yang teraniaya? Atau merasa teraniaya mungkin? Jangan lupa didoain juga yang menganiaya ya. Dan selanjutnya di Matius 46 sampai 47 itu juga mengatakan bahwa kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Matius 46 sampai 47 itu ngomong begitu. Apa bedanya? Apa bedanya kalau kita mengasihi orang yang kita memberi kepada orang yang sudah memberi kita duluan? Apa bedanya gitu sama orang di luar? Kita baik sama orang yang baik sama kita, apa bedanya kita sama orang di luar? Nggak ada bedanya. Karena di ayat 46-47 ini Tuhan Yesus ngomongnya, pemungut cukai pun melakukan itu. Pemungut cukai itu adalah orang yang paling dibenci di Israel pada waktu itu. Dan orang Yahudi begitu disamakan dengan pemungut cukai, dia marah banget. Karena itu orang paling hina menurut mereka waktu itu. Jadi kalau kita mau berbeda dengan dunia, lakukan ini. Berdoa bagi yang menganiaya kita. Berdoa bagi yang memusuhi kita. Kalau yang masih pacaran, berdoa buat mantan yang mengecewakan. Didoain loh mantannya loh. Berdoa. Itu berbeda. Itu makanya saya tulis di situ kasih yang berbeda. Karena berbeda, cara Tuhan mengasihi itu berbeda. Dan dia tunjukkan loh, dia bukan cuma ajarkan, tapi dia tunjukkan juga waktu di atas kayu salib kan. Itu kan ditunjukkan. Tuhan Yesus tunjukkan, dia berdoa buat mereka yang menyalibkan dia. Dan kalau hari itu orang-orang yang menyalibkan dia bertobat semua, kira-kira pada masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Diterima nggak sama Tuhan Yesus permintaan maafnya dan pertobatannya? Diterima Mas. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi setiap orang.
Dan Tuhan menunjukkan itu. Jadi Tuhan itu nggak cuma dia mengajarkan, tapi dia juga kasih teladan buat kita. Petrus itu sudah menyangkal dia 3 kali. Tuhan udah ngomong. Tuhan udah ngomong sebenarnya udah ngasih tahu, Petrus kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia tetap nyangkal 3 kali. Padahal udah dikasih tahu. Itu aja tetap nyangkal. Tapi begitu Petrus bertobat, diampunin nggak? Diampuni. Diampunin sama Tuhan. Dan Petrus jadi muridnya yang memimpin murid-murid yang lain. Oke, selanjutnya. Saya sebenarnya di hukum kasih itu, isinya cuma mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi saya tambahkan di sini mengasihi diri sendiri. Saya tambahkan di sini mengasihi diri sendiri. Kalau kita lihat di yang Matius 22 yang ayat 39, hukum yang kedua yang sama seperti hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, seperti dirimu sendiri. Saya cuma mau bilang bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri kita sendiri itu berbeda dengan mengasihani diri kita sendiri. Beda. Dan mengasihi diri sendiri itu bukan berarti terus kita jadi narsis gitu. Wah, aku harus yang dapat lebih baik, aku harus bukan. Mengasihi diri sendiri itu adalah menyadari bahwa kita itu sudah dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus menyadari dulu bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menang dulu sama diri kita sendiri dulu. Kita harus bisa mengampuni dulu. Mengampuni diri kita sendiri untuk semua kesalahan yang sudah kita kerjakan, untuk semua hal yang sudah kita lakukan. Karena kita sudah menerima pengampunan itu dari Tuhan, baru kita bisa mengampuni orang lain. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Itu makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi tadi seperti saya bilang ya, kita itu berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri tahu ya, baper. Orang-orang yang suka baper, aku tuh nggak layak. Aku tuh siapa sih? Gitu. Lupa siapa dia. Aku tuh siapa sih? Gitu. Loh, kok lupa? Saya paling sebel sama orang kayak gitu ya. Sebel saya. Aku tuh siapa sih? Sampai gembala tuh mau datang ke rumahku tuh aku siapa? Gitu. Baper, gembala nggak pernah datang ke rumahnya, baper. Jangan. Kalau gembala nggak pernah datang ke rumah, datengin rumahnya. Saya kalau Pak Wisnu nggak pernah ke rumah saya yang ke rumahnya dia. Gitu. Jadi, jangan merasa bahwa diri kita itu orang-orang yang kalah. Karena firman Tuhan, waktu kita dirubahkan oleh Tuhan Yesus, adalah kita lebih dari pemenang. Amin ya? Jadi dihilangin tuh perasaan-perasaan gak berharga, perasaan-perasaan gak layak. Kalau diomongin soal gak layak, semua orang itu gak layak. Gak layak, gak ada yang layak. Saya gak layak, saya apalagi gitu. Gak layak. Tapi kita orang-orang yang dilayakkan Tuhan. Dan kita harus bermegah atas itu. Bahwa kita orang yang dilayakkan Tuhan. Itu makanya, menurut saya itu makanya sebabnya Tuhan Yesus menulis mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu karena itu. Bukan karena kita lebih benar dari orang lain, bukan. Tapi karena kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita sudah menerima penebusan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dan itu, kalau kita sudah mengakui itu, dan kita sudah menerima itu, kita sudah mengalami itu, kita akan dengan mudah membagikan kasih itu kepada orang lain.
Itu yang Tuhan mau. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu karena itu. Jangan jadi orang-orang yang selalu merasa nggak layak, selalu merasa kalah. Jangan. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus, kita itu lebih dari pemenang. Kita itu layak untuk datang sama Dia. Oke, selanjutnya. Hubungan. Hukum kasih itu selalu berbicara tentang hubungan. Hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang dipulihkan antara kita dengan sesama. Saya sebenarnya menekankan tentang hukum kasih ini tentang diri sendiri dulu. Kita harus mengerti dulu diri sendiri kita. Hukum kasih itu kita harus mengerti dulu bahwa itu buat kita sebenarnya. Bukan buat orang lain. Tapi buat kita. Bukan buat orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena nanti begitu kita sudah tahu tentang hukum kasih, bahwa sebenarnya itu buat kita. Bahwa itu sebenarnya ditujukan buat kita. Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama. Maka kita akan bisa mengajarkan itu kepada orang lain. Memberikan kasih itu buat orang lain. Tapi yang mau Tuhan bangun itu adalah hubungan kita dengan Dia dulu. Hukum kasih itu selalu berbicara dengan hubungan. Yang Tuhan mau dengan kematiannya di atas kayu salib adalah hubungannya diperbaiki. Hubungan yang putus di Taman Eden itu diperbaiki. Itu makanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci itu terbelah kan. Karena Dia mau tidak ada lagi penghalang antara Dia dengan umatnya. Dia nggak mau ada lagi penghalang antara Tuhan dengan kita. Kita bisa datang sama Tuhan kapanpun, dalam keadaan apapun, kita bisa datang sama Tuhan. Itu hukum kasih itu berbicara soal itu. Hukum kasih itu berbicara soal itu. Soal hubungan yang dipulihkan, soal diri kita sebenarnya. Kalau diri kita menang, diri kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih, maka kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan mudah. Kita akan bisa merasakan kasih Tuhan itu juga dengan setiap hari gitu. Ini tentang hukum kasih. Juga dengan sama, kita saya yakin kita pasti masih dikuasai dengan pikiran-pikiran negatif kadang-kadang. Kok Pak Wisnu nggak menegur saya ya? Kenapa ya? Mungkin gini-gini. Tapi kalau kita punya kasih, kita nggak akan mikir kayak gitu. Kita nggak pernah mikir kayak, lagi sibuk kali, udah biarilah. Kita tetap berdoa buat dia. Tetap berdoa buat gembala kita. Selanjutnya. Kesempatan kedua, kasih yang Tuhan berikan, itu memberikan kesempatan kedua buat banyak orang. Buat mereka yang belum pernah merasakan kasih Tuhan itu memberikan kesempatan kedua buat mereka. Kasih Tuhan itu memberi kesempatan kedua juga buat kita. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya nggak ada di sini sekarang, kita ada di sini sekarang itu karena kasih Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Itu kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya saat ini lagi belajar karena gini, saya itu kadang-kadang banyak orang itu punya sifat yang melabeli, ya nggak? Melabeli. Jadi begitu ada orang yang punya kelakuan buruk yang seperti apa misalnya, suka mencuri gitu misalnya, taruhlah suka mencuri.
kita akan terus melabeli dia dengan suka mencuri, tanpa memberi dia kesempatan kedua. Tapi sebenarnya kasih Tuhan itu memberikan kesempatan kedua. Dan saya lagi belajar sama satu orang yang memberikan kesempatan kedua buat banyak orang. Karena kadang-kadang saya juga masih suka melabeli kayak gitu. Saya masih suka melabeli kayak gitu. Dan saya belajar untuk gak begitu ya. Sekarang saya belajar buat gak begitu. Saya belajar untuk memberikan kesempatan kedua buat banyak orang. Dan saya lagi belajar juga sama satu orang tadi yang saya bilang, dia memberi kesempatan kedua buat banyak orang. Dia memberi kesempatan melayani buat banyak orang. Apapun latar belakang orang itu, dia terima. Dan bisa melayani. Kasih itu juga berbicara tentang memberi kesempatan kedua buat orang. Kasih kepada sesama. Memberi kesempatan kedua bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat diri kita sendiri sebenarnya. Buat diri kita sendiri. Kesempatan kedua buat kita bisa hidup dalam kasih Tuhan. Kesempatan kedua buat kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup dalam pikiran yang negatif, tidak lagi hidup dalam hal-hal yang mengecewakan kita. Tapi kita keluar dari situ, kita memberi pengampunan, dan kita bebas dari itu. Itu kesempatan kedua buat kita. Itu kesempatan kedua buat kita. Selanjutnya, Pak. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ada di Markus 12 ayat 33. Kita hari ini bisa datang beribadah, itu karena Tuhan. Itu kita harus percaya dulu bahwa itu karena Tuhan. Tapi hari ini kalau kita ibadah dengan pikiran yang negatif, dengan tujuan hanya untuk menghakimi orang, hanya untuk melihat cacatnya sebuah ibadah, maka hari itu saya bisa bilang bahwa kita beribadah tidak dengan kasih. Kita beribadah tidak dengan kasih. Saya ada pengalaman tentang hal ini. Bagaimana orang datang ibadah, ya, itu isinya cuma buat, ini pembicaraannya nggak bagus nih. Pembicaranya nggak bagus nih. Datang ibadah cuma buat itu. Ini nggak benar nih katanya, nggak sesuai firman Tuhan nih. Ada. Dan ada yang datang ibadah itu, wah ini pujian penyembahannya nggak ngangkat nih. Ini pembicaranya tanpa persiapan nih. Ada nggak yang datang ibadah kayak begitu? Ada. Saya pernah dengar langsung dari mulut orang seperti itu. Dan saya cuma bisa bilang bahwa dia belum merasakan kasih Tuhan. Dia belum merasakan kasih Tuhan. Dan itu adalah sesama kita yang harus kita kasih. Dia tidak menyadari bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu jauh lebih penting daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Jauh lebih penting daripada ibadah kita. Kita bisa punya banyak karunia. Kita bisa bernubuat, kita bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kalau tanpa kasih, itu sia-sia. Kita hanya akan merasa lebih benar dari orang lain. Kita hanya merasa lebih benar kita hanya akan menilai orang bahwa dia nggak bagus loh. Nggak bisa.
Itu makanya ada ayat yang bilang bahwa rupa-rupa karunia tapi kasih tetap harus nomor satu. Kasih tetap harus nomor satu. Kita harus bisa mengasihi dengan benar. Bagaimana cara mengasihi dengan benar? Bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi sama dengan benar? Kasih dulu dirimu sendiri. Alami dulu kasih Tuhan. Alami dulu kasih Tuhan. Jangan hanya menilai orang. Jangan. Alami dulu kasih Tuhan. Menang dulu sama diri kita. Menang dulu sama daging kita. Baru kita bisa baru kita bisa mengasihi orang lain. Kasihi dulu dirimu dengan benar. Ampuni dulu dirimu dengan benar. Minta ampunan Tuhan. Terima pengampunan dari Tuhan. Baru kita bisa mengampuni dengan benar. Mengampuni orang yang bersalah sama kita itu nggak mudah. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu nggak mudah. Itu sulit. Saya tahu pasti sulit. Tapi waktu kita sadar bahwa kita itu sudah diampuni, bahwa kesalahan kita itu nggak lebih benar daripada kesalahan orang yang menyakiti kita, kita pasti akan dengan mudah mengampuni orang. Kita akan pasti dengan mudah memberi pengampunan atas orang yang menyakiti kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini sudah diampuni. Orang yang luka, itu cenderung akan melukai orang lain. Tapi orang yang dipulihkan, dia akan berusaha memulihkan juga orang lain. Itu kasih. Kasih itu waktu kita tidak dihargai, kita tetap menghargai orang. Kasih itu waktu kita tidak waktu kita dijahati, kita tetap baik. Itu kasih. Waktu kita dihakimi, kita tetap mendoakan orang itu. Itu kasih. Dan kualitas yang seperti itu yang harus ada dalam setiap diri murid-murid Kristus. Tuhan Yesus itu dibenci dari mulai dia pelayanan sampai pada kematiannya. Bahkan sampai hari ini. Tapi dia tetap mendoakan dan dia tetap memberi kesempatan buat setiap orang yang mau menerima dia dan menerima pengampunan dari dia. Itu kasih yang Tuhan berikan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sudah menerima kasih itu? Apakah kita sudah merasakan kasih itu, pengampunan itu? Sudah belum? Oke, mulai. Kita akan angkat satu pujian. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di balikmu.
satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi, karena dirimu dan kemurahan telah bertahta di hatiku. Kita nyanyikan lagi dari awal. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa memuji melibatiku, satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, dan kemurahan telah bertahta di hatiku. Ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi, karena dirimu dan kemurahan telah bertahta di hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bertahta di hati kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu itu terus melingkupi kami. Kami sudah menerima kasih itu, kami sudah menerima pengampunan itu, dan saatnya kami membagikan kasih itu kepada banyak orang. Biarlah kami bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Kami bisa mengasihi sesama kami juga dengan benar, Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih itu terus berakar, bertumbuh dan berbuah di hati kami Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga dunia bisa melihat Tuhan, bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.